Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah Kampus Universitas Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh yang berbahagia ini, pengajian kita membahas tentang kurban, tuntunan kurban menurut sunnah Rasulullah SAW. Tidak lama lagi kita akan melakukan ibadah kurban. Kurban atau korban, berbeda kurban dengan korban. Atau kata-kata kurban dari kurban. Ya, ada korban kecelakaan atau kurban kecelakaan. Hamba Allah. Jadi dalam masyarakat berkembang bahwa hewan kurban itu untuk tunggangan katanya. Jadi betul nggak? Pernah dengar nggak di masyarakat hewan kurban itu untuk tunggangan ya? Jadi kalau yang kurban kambing, naik kambing. Mau naik kambing bapak dan ibu. Kalau sapi 7 ekor, berarti subuh itu sapi itu 7 orang mati sapinya. Ini tidak benar. Hadisnya itu la aslalahu, tidak benar. Yang benar al-mu'minu 'alaiha qatafi. Ya, wal barti warhi dan seterusnya. Orang mukmin pada hari itu ketika melintasi sirat itu seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin. Di dunia aja kita naik Fortune ya, naik jet, masa di akhirat naik kambing itu nggak ada. Ya, jadi jangan kita yakini kendaraan itu untuk hewan kurban itu untuk kendaraan, tidak betul. Ya. Jadi hamba Allah kita akan menjelaskan seputar kurban ini. Yang pertama ingin kita jelaskan bahwa hukum kurban. Hukum kurban itu hukumnya adalah ada 2 di kalangan ulama. Yang pertama hukumnya adalah sunat muakkadah. Apa itu sunat muakkadah? Sunat yang sangat ditekankan. Tapi ada sebagian mengatakan itu wajib. Jumhur ulama berpendapat itu sunat muakkadah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan falam yudhi dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Ya jadi kata-kata jangan dekat-dekat tempat salat Idul Adha, kira-kira tegas enggak itu? Tegas. Maka sebagian ulama mengatakan wajib itu. Ini anak kurban deh. Kita punya kemampuan
sanggup beli 1 ekor kambing itu 3 juta, tapi sengaja kita nggak mau. Maka kata Nabi, bek toto tempat salat. Maka jadi sebagian mengatakan wajib. Ya. Walaupun jumhur ulama berpendapat sunat muakkadah. Nah, itu ingat. Jadi kalau ada kemampuan itu jangan nggak beremeh. Baya dong basah di rumah, kahana berkurban dong basah di rumah yang mati salah Idul Adha. Lam poteh lam mati kaki panjang kahana mangan. Itu. Padahal Nabi bilang tadi apa? Jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kalau mangkana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan, kemampuan, tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Nah, itu yang pertama kita jelaskan hukumnya. Kita singkat-singkat aja, karena nggak lama-lama pengajian kita. Karena ada makan, sering nggak nampak, ada makanan nasi ini. Yang kedua, yang kita jelaskan, apa saja hewan kurban. Ustaznya apa kita nyong, kon masalah nyong. Ini kan kita memperbaharui lagi. Kan kita sudah tahu hewan kurbannya. Coba kita bilang juga. Namanya pengajian. Jadi hewan kurban itu tidak boleh ayam. Jangan berpikir nanti saya berkorban ya 100 ekor ayam, tidak bisa. Karena tidak ada satupun nas ayam. Alahnya pun kaglak ipaju kameng. Kaglak ipaju lemo. Kakinya lun uronya hari raya Idul Adha-nya kurban kalinya lun berkurban 100 ekor ayam. Memang lebih enak, lebih mahal, tapi boleh enggak? Enggak boleh, karena enggak ada nasnya. Itu ibadah takhfifiyah, harus ada dalilnya. Yang ada dalilnya pertama apa? Al-badanatu itu apa? Unta. Kemudian al-baqarah, kerbau. Makanya kan kata Jabir, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Kami berkurban bersama Rasulullah di Hudaybiyah. 1 ekor unta, al-badanatu an sab'atin, 1 ekor unta untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini dalilnya yang menunjukkan 1 ekor sapi 7 orang. Disebutkan oleh Imam Muslim dan lainnya. 1 ekor unta 7 orang. Ada juga dalil 1 ekor unta itu boleh untuk 10 orang. Nah, itu dia. Jadi sapi, kerbau, unta. Kemudian syatun. Ya, karena rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati, berkurban dengan seekor kambing. Anhu wa an ahli baiti, untuknya dan untuk keluarganya. Ada ini sahih. Jadi boleh kita berkorban seekor kambing. Boleh juga kita niatkan untuk diri kita sendiri atau untuk diri sendiri dan keluarga. Kambing. Kemudian Nabi juga bersabda, la tasbahu illa musinnah, fa in ta'assara alaikum fasbahu fatba'u jaza'ah minad dha'ni. Kata Nabi, la tasbahu illa musinnah, jangan kamu potong hewan kurban kecuali memasuki musinnah. Fa in ta'assara alaikum, jika susah mencari yang kategori musinnah, fatbahu jaza'ah minad dha'ni, maka boleh potong yang kategori jaza'ah minad dha'ni, dari domba. Nah, kananan domba. Jadi ada kambing, ada domba. Juga Nabi pernah berkorban kibas 2 ekor kibas.
Kibasyaini, 2 ekor kibas. Jadi kesimpulannya, hewan kurban itu apa? Kambing dengan berbagai jenisnya. Ada biri-biri, ada domba, belum kibas. Ya, kemudian sapi, kategori sapi dengan berbagai jenisnya, ada sapi, ada kerbau. Kalau kami di daerah Aceh Selatan sana tuh membantai kabau. Tidak pernah kami membantai sapi. Istilahnya membantai kabau. Kami di sana kerbau, sapi nggak laku. Orang Aceh besar itu kerbau nggak laku, sapi beda-beda. Kami di sana kabau. Kalau saya apapun saya makan, penting halal. Kabau itu hewan kurban hamba Allah, unta. Jadi nggak boleh kita mengambil inisiatif berijtihad supaya tampil beda. Saya berkorban dengan seekor ayam, beberapa ekor ayam, kelinci misalnya, atau apa lagi lah, ikan. Ya, saya berkorban ya 1 tong ikan, nggak boleh, itu lain. Nah itu tuh. Jadi jenis hewan kurban itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kategori hewan kurban? Nah, ini penting bagi yang mengurus kurban. Belum sembarangan minta yang mewah, nggak takik-takik mati daripada mati, itu untuk kurban tidak boleh. Kata Nabi, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 kategori yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kata Nabi apa? Arba'un, ada 7 kategori la tujzi'u fil adahi, yang tidak boleh untuk berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Hadis sahih. Ya. Arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 kategori yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama apa? Al-aura'u al-bainu auruha. Al-aura'u al-bainu auruha. Yang buta dan nampak sekali butanya, yang rabun nampak sekali rabunnya. Jadi kalau kambing orang jalannya lurus, kambing kita ini bengkok-bengkok, nggak tahu jalan dia. Payah pakai kacamata hitam ya, payah ada tuntun itu jangan, nggak usah. Nah, ini kadang-kadang kan aduh, 1 ekor kambing ini mengganggu sekali, matanya itu udah hampir buta. Ya udahlah, supaya nampak indah pemandangan, 1 ini disingkirkan saja, jadikan hewan kurban. Itu tidak boleh. Kalau berkorban itu yang bagus lah, seperti Nabi berkorban itu, kibas cantik kali kibas Nabi, hitam, pokoknya cukup menarik. Makanya kalau kita berkorban 2,5 juta sekarang, 2,5 juta kambing, ini hanya memenuhi syarat untuk hewan kurban. Pasti hewan kurban yang sudah kuru, setengah sakit. Coba kalau kita beli hewan kurban 4 juta minyak 1 ekor, pasti kita menemukan yang terbaik. Makanya oleh kita. Ya. Jadi yang pertama al-aura'u al-bainu auruha, yang apa tadi? Yang buta dan nampak sekali butanya. Kecuali kalau rabun-rabun sikit boleh. Yang kedua kata Nabi, wal maridatu al-bainu maraduha, yang sakit dan nampak sekali sakitnya. Kamu kambing kan mati, mati nah. Cepat-cepat kau cepat-cepat tengku, diu pula sama tengku pula. Potong untuknya hana potong mati, itu enggak boleh. Cuma kalau sakit-sakit sikit, kadang-kadang kan ada juga hewan kurban kan. Ketika mau dipotong kan, tempat kita dulu 1 malam, kita nggak pandai merawat, sudah flu dia, itu nggak apa-apa. Nah kita nggak pandai merawat. Makanya Nabi mengatakan wal maridatu al-bainu maraduha, yang sakit dan nampak sekali sakitnya. Kalau ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau sakit kurap bagaimana? Nah, gimana kurap? Nah, kambing kurap, boleh enggak? Ya boleh, cuman ya kurang bagus. Karena kata Nabi tadi apa? Wal maridatu
Al-bainu maraduha, yang sakit dan nampak sekali sakitnya, dia parah sekali sakitnya, maka kurap-kurap sikit dah apa. Tapi kalau bisa jangan kambing kurap. Kemudian Nabi mengatakan wal arja'u al-bainu dal'uha wal arja'u al-bainu dal'uha, yang pincang dan nampak sekali pincangnya. Kalau jalan kletek kambing kok katu kandang gerbuk, kambingnya kletek enggak endak sekali. Itu jangan. Dia enggak boleh yang pincang dan nampak sekali pincangnya, jangan. Enggak boleh. La tujzi'u fil adari, tidak boleh untuk berkurban. Apa tadi? Yang pincang dan nampak sekali pincangnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, ke nampak tadi, wal kasiratu, atau dalam riwayat lain dikatakan wal ajfa'u allati la tunqi, yang kurus sekali enggak ada sumsumnya. Kurus sekali enggak ada isinya. Enggak ada sumsum, kecekang. Itu enggak boleh. Enggak boleh untuk berkurban yang kurus sekali sehingga tidak bersumsum, tulangnya menonjol seperti sapi ya. Dulu ada sapi itu tulangnya menonjol. Tulang apa namanya? Tulang belakang itu udah seperti tanduk. Ya, kadang apa Power Ranger, karena tanduk. Itu enggak boleh untuk berkurban. Apa kesimpulannya? Nah, kemudian para ulama ahli fikih menambahkan, masalah menambah terserah, tapi hadisnya itu. Jadi kalau dari penjelasan tadi ya, bahwa hewan kurban itu betul-betul hewan the best ya, betul-betul hewan terbaik. Nah, itu berapa harganya kira-kira? Mahana tengkutan biji tanya pada yum. Aduh. 4 juta. Saya rasa itu 4 juta. Cuma kita enggak berani bilang. Takut orang enggak mau berkurban. Padahal gaji kita berapa? Orang-orang di masyarakat Aceh yang gaji 1 bulan ada 1 juta. Tinggal 4 juta aja enggak mau. Ya. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Mangkana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, dia gaji sebulan itu 15 juta, pasti sanggup membeli itu setahun sekali itu harga 4 juta. Tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Maunya kita buat panitia khusus mengusir orang enggak mau berkorban. Bang pergi. Akhirnya kedua do, 5 do. Pindah juga seperti itu. Nah, itu hamba Allah. Jadi kriteria apa tadi? Fisik, cirinya seperti itu. Yang selanjutnya, tidak lama lagi. Berapa umurnya? Ini penting. Baik sembarangan belum. Ya. Umur hewan kurban. Tadi kriteria fisik hewan kurban. Sekarang kriteria umur berapa? Kata Nabi, la tasbahu illal musinnah. Jangan kamu potong hewan kurban, kata Nabi, illal musinnah. Illa musinnah. Jangan kamu potong hewan kurban kecuali masuk kategori musinnah. Musinnah itu apa artinya? Kata-katanya apa? Sanah, tahun. Musinnah, cukup tahun. Nah, kalau untuk kambing dikatakan musinnah itu sudah berumur 1 tahun lebih. Kambing, domba, biri-biri itu harus berumur 1 tahun lebih. Khusus untuk domba, jika kita susah mencari yang musinnah, boleh kategori jaza'ah. Jaza'ah itu maksudnya hampir setahun. Jadi ini ya, bagi yang membeli hewan kurban, untuk kambing itu harus berumur 1 tahun lebih. Kita tanyakan, tengkunya pada kambingnya umur di, hanya
kurang bulan tapi tembun tahnya. Tembun tahnya mantap dah. Cuma katanya 9 bulan. Jangan. Betul memang dari sisi tembunnya sudah hebat sekali. Cuma masalahnya dari sisi tahun. Ini syariah, ini ibadah. Jadi enggak boleh kita olah-olah. Jadi berumur yang dikatakan musinnah itu berumur 1 tahun lebih. Kalau sapi dikatakan musinnah berumur 2 tahun lebih. Sapi, membeli sapi, tanya berapa umurnya. Kalau umurnya 2 tahun lebih sudah mencapai musinnah. Kalau unta 4 tahun lebih. Kalau unta 4 tahun lebih. Kalau sapi, kerbau itu berumur 2 tahun lebih. Itu kategori musinnah. Jadi ya, tadi kategori fisik sudah kita jelaskan, kategori umur sudah kita jelaskan. Kemudian kapan waktu penyembelihannya? Kata Nabi, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, fa innama yadhbahu li nafsihi, maka itu korban biasa, sembelihan biasa bagi dirinya, bukan kurban. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu, barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha baru dia sudah terpenuhi kurbannya. Nyam, hati-hati. Bekna fikiran itu nya supaya tanya le salat langsung silaturahim, langsung pajuh-pajuh makanan, bek repot bek kenong darah nya supaya paket praktis nya tegolong ta salat lu subuh ta pekumah dulu. Ada takoh mentau le, tu salat tinggal ta bagi-bagi mentau. Tak boleh. Syaratnya harus kita sembelih setelah salat. Kemudian dalam hadis disebutkan kullu tasyrik, kullu yaumi tasyrik, setiap hari tasyrik itu dzabhun, hari penyembelihan. Makanya boleh juga di hari lain, asalkan dia termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Hari nahar itu 10. Tes. Muka mati ya. Buka bateri. Anak pupu ke habis. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Jadi kita ulangi bahwa penyembelihan itu paling cepat itu setelah salat Id, paling lambat itu di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 13. Hari tanggal 13. Maka Ummuha memilih hari apa? Hari kedua ya, Pak Nuzul ya. Hari setengah 11 ya. Tanggal 11. Saya tanggal 10 ke Mekik, saya kampungnya mertuanya Asril. Kubah. Nanti balik lagi tanggal 11 sudah ada di sini. Kita menikmati daging kurban bersama-sama. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak panjang ini saja. Ya. Mengenai